Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Rodatul Jannah dengan NIM A251211007. Di video kali ini kita akan membahas filsafat pendidikan dengan judul kita pada hari ini adalah Tantangan Pendidikan di Era Globalisasi dan Solusi untuk Tantangan di Era Globalisasi. Tentunya materi ini lebih menarik lagi daripada yang minggu lalu karena kita juga perlu tahu apa sih tantangan kita dalam hal pendidikan di era globalisasi yang tengah berjalan saat ini. Kemudian, apa sih solusi yang bisa kita berikan terhadap tantangan di era globalisasi ini? Nah, tentunya teman-teman sekalian telah mengetahui bahwa salah satu persoalan nasional dalam menghadapi masa depan adalah peningkatan kemampuan pembangunan atau development capability. Peningkatan ini paling utama terletak pada kemampuan sumber daya manusia sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan. Era globalisasi adalah tantangan besar bagi dunia pendidikan. Dalam konteks ini, Hairudin Kurniawan pada 1999 mendeskripsikan berbagai tantangan pendidikan dalam menghadapi arus globalisasi. Yang pertama, tantangan untuk meningkatkan nilai tambah. Artinya, bagaimana meningkatkan produktivitas kerja nasional serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, tantangan untuk melakukan riset secara komprehensif terhadap terjadinya era reformasi dan transportasi struktur masyarakat, dari masyarakat tradisional, agraris ke masyarakat modern, industrial, dan informasi, komunikasi, serta bagaimana implikasinya bagi peningkatan dan pengembangan kualitas kehidupan sumber daya manusia. Yang ketiga, tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu dengan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghasilkan karya-karya kreatif yang berkualitas sebagai hasil pemikiran, penemuan, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Nah, yang keempat, tantangan terhadap munculnya invasi dan kolonialisme baru di bidang iptek yang menggantikan invasi dan kolonialisme di bidang politik dan ekonomi. Semua tantangan tersebut menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di bidang-bidang tersebut secara komprehensif dan komparatif yang berwawasan keunggulan, keahlian profesional, berpandangan jauh ke depan atau visioner, rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi, serta memiliki keterampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengantisipasi berbagai kelemahan pendidikan tersebut, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Tidak hanya institusi pendidikan saja loh, tapi pemerintahan juga harus lebih serius dalam menangani permasalahan ini agar sumber daya manusia terkhususnya di negara kita tercinta memperoleh rating kualitas pendidikan yang memadai. Untuk itu, hendaknya dilakukan berbagai hal berikut. Yang pertama, orientasi pendidikan harus lebih ditekankan kepada aspek afektif dan psikomotorik, yang artinya pendidikan lebih menitik beratkan pada pembentukan karakter peserta didik dan pembekalan keterampilan ataupun skill agar setelah lulus mereka tidak mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Yang kedua, dalam proses belajar mengajar, guru harus mengembangkan pola student oriented atau orientasi pada siswa sehingga terbentuk karakter kemandirian, tanggung jawab, kreatif, inovatif yang ada pada diri peserta didik. Ketiga, guru harus benar-benar memahami makna pendidikan dalam arti sebenarnya. Tidak sebatas pengajaran belaka. Artinya, proses pembelajaran peserta didik bertujuan untuk membentuk kepribadian dan mendewasakan siswa, bukan hanya sekedar transfer of knowledge, tapi pembelajaran harus meliputi transfer of value and skill, serta pembentukan karakter atau karakter building. Dan yang keempat, perlunya pembinaan dan pelatihan-pelatihan tentang peningkatan motivasi belajar kepada peserta didik sehingga anak akan memiliki minat dalam belajar yang sangat tinggi. Kelima, harus ditanamkan pola pendidikan yang berorientasi
proses atau process oriented, di mana proses lebih penting daripada hasil. Hal ini harus ditekankan kepada siswa karena pendidikan harus belajar di atas rel ilmu pengetahuan yang substantif. Oleh karena itu, budaya pada pendidikan yang berorientasi pada hasil seperti mengejar gelar atau title di kalangan praktisi pendidikan dan pendidikan hendaknya ditinggalkan. No. Dan yang harus dikedepankan dalam pembelajaran kita sekarang adalah penguasaan pengetahuan, kadar intelektualitas, dan kompetisi keilmuan dan keahlian yang dimiliki. Keenam, sistem pembelajaran pada sekolah kejuruan mungkin saja bisa diterapkan ke sekolah-sekolah umum, yaitu dengan menyeimbangkan antara teori dan praktek dalam implementasinya, sehingga peserta didik tidak mengalami titik kejenuhan dalam berpikir dan siap manakala dirinya dituntut mengaplikasikan pengetahuannya dalam masyarakat dan dunia kerja. Ketujuh, perlunya pengetahuan dan partisipasi komprehensif terhadap praktek pendidikan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap dunia pendidikan, terutamanya masyarakat sekitar sekolah, sehingga memudahkan aspek pendidikan secara lebih luas di kalangan masyarakat. Yang kedelapan adalah profesi guru seharusnya bersifat ilmiah dan benar-benar profesional, bukan berdasarkan kemanusiaan. Maksudnya di sini, guru memanglah pahlawan tanpa tanda jasa, namun guru juga segoyong-goyongnya dihargai setimpal dengan perjuangannya. Karena itu, gaji ataupun kesejahteraan guru harus diperhatikan benar-benar oleh pemerintah. Yang kesembilan, pemerintah harus memiliki formula kebijakan dan konsistensi untuk mengakomodasi semua kebutuhan pendidikan. Salah satunya adalah memperhatikan fasilitas pendidikan dengan cara menaikkan anggaran untuk pendidikan dari total APBN. Di sini diperlukan political will kuat dari pemerintah dalam menangani kebijakan pendidikan. Nah, teman-teman semua, berbagai kelemahan pendidikan di Indonesia seperti yang telah disebutkan, pada dasarnya bertitik tolak pada kelemahannya sumber daya manusia yang ada pada saat ini. Padahal kalau mau dibilang, sumber daya manusia itu merupakan faktor utama loh yang menjadi indikator kemajuan suatu bangsa. Di samping faktor sumber daya alam, hayati, non-hayati ataupun buatan, serta sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberhasilan negara-negara barat adalah didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan hal itu berhubungan dengan pendidikan sebagai wahana pembentukan sumber daya manusia. Percuma dong kita punya sumber daya alam yang sangat melimpah kalau bukan kita yang mengelolanya. Dengan adanya materi ini, diharapkan kesadaran kita semua sebagai pendidik ataupun calon pendidik dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk menghadapi globalisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.